Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimulyani dari kelas B, NIM 21000100077. Ingin mempresentasikan bab 9, Managing Security. Principles and Percentage. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi. Organisasi internasional, pemerintah, dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Allahu Akbar. Ya cuma ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimulyani dari kelas B, NIM 21000100077. Saya ingin mempresentasikan bab 9. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimulyani dari kelas B, NIM 21000100077. Ingin mempresentasikan bab 9, Managing Security. Principles and Prestige. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagian besar tentang otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Having a security plan. Setelah resiko dan ancaman sepenuhnya dipahami dan sekalian strategis pendekatan telah dibuat dan mencerminkan mandat seorang dan konteks operasionalnya, muncul kebutuhan untuk mengubah semua ini menjadi rencana keamanan yang konkret. UN Guidance on Security. Panduan tentang pengelolaan tantangan keamanan tersedia untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan melalui serangkaian program pelatihan interaktif online, melalui buku pengangguran keamanan lapangan yang terpercayai, dan terakhir, melalui penyelesaian keamanan interaktif. Pelatih adalah wajib bagi semua staf dan konsultan yang menuju ke stasiun tugas lapangan, bahkan buku pegangan keamanan lapangan dan standar operasional sangat menarik bagi para manajer. Yang inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasi minimum. Peringkatan bangsa-bangsa MOSS, sebuah dokumen kebijakan fundamental yang mendapatkan kriteria berbisnis lapangan untuk mengatur keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB. Dipertemukan kesalahan keamanan DSS bertanggung jawab atas penilaian resiko, perencanaan keamanan memastikan harapan standar di tingkat anggaran menuju dan melatih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimulyani dari kelas B, NIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimulyani dari kelas B, NIM 21000100077. Ingin mempresentasikan bab 9, Managing Security. Principles and Prestige. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagai besar tetangga otak. Tentang tetangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fimuliani dari kelas B, NIM 210010077, ingin mempresentasikan bab 9, Managing Security. Principles and Strategy. Manajemen keamanan tidak ada hubungannya dengan kekuatan sebagai besar tentang otak. Selama bertahun-tahun dan seringkali dengan biaya tinggi, organisasi internasional pemerintah dan non-pemerintah telah belajar sedikit tentang konsep keseluruhan serta teknik operasional yang diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman. Having a security plan. Setelah resiko dan ancaman sepenuhnya dipahami dan sekali strategis pendekatan telah dibuat yang menerimakan mandat seseorang dan konteks operasionalnya, muncul kebutuhan untuk mengubah semua ini menjadi rencana keamanan yang konkret. UN Guidance on Security. Pandangan tentang pengelolaan tantangan keamanan tersediaan untuk staf sistem PBB di 3 tingkatan melalui rangkaian program pelatihan interaktif online, melalui buku pengangguan keamanan lapangan yang terperinci dari terakhir melalui menyelesaikan keamanan interaktif. Pelatihan adalah wajib bagi semua staf yang konsultan yang menuju ke stasiun tugas lapangan, bahkan buku pengangguan keamanan lapangan dan standar operasional sangat menarik bagi para manajer yang inti dari kerangka manajemen ini adalah standar keamanan operasi minimum. Perserikatan Bangsa-Bangsa MOSS, sebuah dokumen kebijakan fundamental yang menetapkan kriteria berbisnis lapangan untuk mengatur keamanan minimum dalam operasi lapangan PBB norm PBB. Bab 10, Financial Management, Principles and Strategy. Menyiapkan anggaran, mempersiapkan, dan memantau anggaran adalah salah satu keterampilan manajemen keuangan yang paling penting. Anggaran, manajemen, strategi, dan rencana ke dalam istilah keuangan, dan termasuk perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu di masa depan. Ada 2 jenis anggaran, anggaran pendapatan dan anggaran modal. Bank account party cash and cash box. Salah satu langkah pertama dalam memulai misi adalah memperdahan PBB manajemen di kantor pusat untuk membuka bank lokal rekening dan rekening bank misi di New York. Financial Rules and Regulation of the United Nations. Hampir semua organisasi sektor publik internasional, bagi mereka antara penerimaan atau non-pemerintahan, memiliki seperangkat aturan dasar yang mengatur cara mereka mengenai mereka uang. Production. Proses pengadaan adalah komponen kunci dari manajemen keuangan dan dalam sistem PBB diatur oleh 4 prinsip utama. Nilai terbaik untuk uang, keadilan integrasi dan transparansi anggota staf harus memenuhi standar etika dan tanggung jawab yang berlaku untuk kegiatan pengadaan. Persaingan internasional yang efektif. Kepentingan PBB. Lanjut, bab 12, Evaluation. Organizing for Evaluation. Evaluasi terbaik adalah prospektif, arti dimulai pada awal suatu kegiatan, dan bukan retrospektif, artinya bahwa mereka dimulai hanya setelah aktivitas, setelah evaluasi. Produktif memastikan bahwa mereka yang melakukan evaluasi tahun pasti apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Stakeholders, mereka yang perlu terlibat juga harus berbandingkan dengan cermat pada fase di sini. Evaluasi skala besar atau selalu melibatkan banyak bagian misi, biasanya bagian dari
PBB sistem dan sangat sering aktor lain. AP of evaluation. Untuk evaluasi, untuk memberi apa yang Anda inginkan, Anda harus jelas tentang tujuan Anda. Bagaimana ingin mencakup 3 tujuan tersebut. Memantau apakah kegiatan terjadi sesuai rencana, dan jika mereka yang relatif hambat biaya. 2. Menilai dampak sebenarnya dari suatu kegiatan dan pelajaran untuk masa depan. 3. Menelusuri gambaran strategi secara keseluruhan, baik untuk sektor tertentu atau negara secara keseluruhan. Evaluation of delivery. Ada 2 spesifik utama untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan proyek. Metodologi. Secara garis besar, dampak adalah perbedaan antara penerima manfaat kesejahteraan setelah kegiatan selesai dan perkiraan kesejahteraan terima manfaat jika tidak ada kegiatan. Ini adalah konsep yang harus dan sering disalahpahami. Di segi problem of allow for regression level evaluation. Idenya adalah mengidentifikasikan kelompok pembanding di awal aktivitas dan 2 jenis. Strategi untuk melakukan ini yang pertama adalah untuk merencanakan program itu sendiri. Sedemikian rupa untuk mengikuti evaluation dampak yang ketat. Yang kedua adalah mengeksplorasi hampir secara acak variasi dan gunakan perbandingan terkontrol untuk quiz random perbandingan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.